semuanya, kembali lagi bersama aku Aidana Fitaria. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa materi yang ada di mata kuliah kewarganegaraan. Materi pertama yaitu mengenai warga negara cerdas di era digital. Warga negara cerdas di era digital adalah warga negara yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak, bertanggung jawab, kritis, dan beretika untuk mendukung kehidupan demokratis, persatuan bangsa, serta kemajuan negara. Karakteristik warga negara cerdas di era digital yaitu literasi digitalnya tinggi, berpikir kritis terhadap informasi, beretika digital, kesadaran hukum digital, partisipasi aktif dan positif, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, yaitu literasi digital sebagai fondasi warga negara cerdas. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi melalui teknologi digital secara bijak. Gelar literasi digital yaitu literasi informasi atau kemampuan memilah informasi benar dan salah. Literasi media yaitu memahami cara kerja media digital. Literasi teknologi yaitu keterampilan menggunakan perangkat digital. Selanjutnya, literasi etika digital yaitu perilaku bermoral di ruang digital. Ada juga hak-hak dan kewajiban warga negara di ruang digital. Hak warga negara di era digital yaitu hak memperoleh informasi, hak kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan data pribadi, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan digital. Dan kewajiban warga negara di era digital yaitu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian, menghormati hak orang lain, serta mematuhi hukum dan peraturan digital. Nah, selanjutnya apa aja sih tantangan menjadi warga negara cerdas di era digital? Yang pertama yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi, yang kedua ujaran kebencian dan radikalisme digital, yang ketiga kejahatan cyber, yang keempat pelanggaran privasi dan data pribadi, yang kelima yaitu polarisasi politik di media sosial. Selanjutnya yaitu peran pendidikan warga negara dalam membentuk warga negara cerdas. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai Pancasila, membangun kesadaran hukum dan demokrasi, mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab, serta membentuk karakter digital yang beretika. Dan apa aja sih upaya mewujudkan warga negara cerdas di era digital? Yang pertama yaitu peningkatan literasi sejak dini, yang kedua yaitu penguatan pendidikan karakter dan etika digital, yang ketiga sosialisasi hukum dan regulasi digital, yang keempat yaitu menggunakan media digital untuk edukasi dan partisipasi publik, yang kelima yaitu kolaborasi antara pemerintahan, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu relevansi nilai Pancasila dalam era digital. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman berperilaku di ruang digital. Yang pertama yaitu ketuhanan adalah etika dan moral digital. Yang kedua yaitu kemanusiaan, menghormati martabat manusia, yang ketiga persatuan, menjaga keutuhan bangsa, yang keempat kerakyatan, partisipasi demokrasi, yang kelima keadilan sosial, keadilan akses digital. Selanjutnya saya akan membahas mengenai transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum. Transformasi hukum perdata nasional adalah proses perubahan dan penyesuaian hukum perdata yang bertujuan untuk melepaskan ketergantungan pada hukum kolonial, menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat Indonesia, mewujudkan sistem hukum perdata yang berkeadilan, modern, dan berkarakter nasional. Transformasi ini tidak hanya berarti menggantikan peraturan lama, tetapi juga mencangkup perubahan paradigma hukum, penyesuaian asas-asas hukum, penguatan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Latar belakang perlunya pembaruan hukum perdata. Yang pertama yaitu warisan hukum kolonial. KUH Perdata yang berlaku saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai budaya Indonesia, bersifat individualistik dan liberal, kurangnya responsif terhadap perkembangan sosial. Yang kedua, yaitu perkembangan masyarakat dan teknologi. Perubahan dalam pola hubungan sosial, aktivitas ekonomi dan bisnis, transaksi elektronik dan digital, menuntut aturan hukum perdata yang adaptif dan progresif. Yang ketiga, yaitu pluralisme hukum di Indonesia. Indonesia mengenal hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat. Pembaruan hukum perdata diperlukan untuk mengharmoniskan ketiga sistem hukum tersebut dalam satu kerangka hukum nasional.
Selanjutnya yaitu konsep pembaruan hukum perdata nasional. Pembaruan hukum perdata nasional merupakan bagian dari politik hukum nasional, yaitu kebijakan negara dalam membentuk hukum yang sesuai dengan tujuan nasional. Tujuan pembaruan hukum perdata yaitu mewujudkan kepastian hukum, menjamin keadilan substansi, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta mencerminkan nilai Pancasila. Asas-asas pembaruan hukum perdata nasional yaitu asas Pancasila. Setiap pembaruan hukum harus berlangsung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Yang kedua yaitu asas nasionalitas. Hukum perdata harus mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu asas keadilan sosial. Hukum tidak hanya melindungi individu, tetapi juga kepentingan masyarakat luas. Yang keempat yaitu asas kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum perdata. Yang kelima yaitu asas fleksibilitas dan responsivitas. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk transformasi hukum perdata nasional. Yang pertama yaitu unifikasi hukum perdata. Upaya menyatukan berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia menjadi suatu sistem hukum nasional. Yang kedua yaitu kodifikasi hukum perdata nasional. Penyesuaian KUHP Perdata Nasional yang menggantikan KUHP Perdata Kolonial dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu legislasi parsial. Pembaruan hukum perdata melalui undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut contoh-contoh pembaruan dalam bidang hukum perdata, yaitu hukum keluarga seperti pengaturan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, penegasan prinsip monogami, perlindungan hak perempuan dan anak. Yang kedua yaitu hukum perikatan, pengakuan kontrak elektronik, prinsip itikat baik dalam perjanjian modern, perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam kontrak. Yang ketiga, hukum kebendaan, mengatur hak atas tanah melalui UU-PA, pembaruan sistem jaminan kebendaan. Selanjutnya, tantangan dalam transformasi hukum perdata nasional. 1. Masih kuatnya pengaruh hukum kolonial. 2. Perbedaan kepentingan sosial dan budaya. 3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. 4. Keterbatasan sumber daya pembentukan hukum. 5. Dinamika globalisasi dan hukum internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan memiliki hubungan hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara Indonesia terdiri atas 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan 2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Pengertian hak warga negara adalah segala sesuatu yang secara hukum menjadi milik kita harus diterima oleh warga negara dari negara, baik berupa perlindungan, kebebasan, maupun pelayanan. Hak warga negara bersumber dari hak asasi manusia, konstitusi negara, peraturan perundang-undangan. Dasar hukum hak warga negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya. Macam-macam hak warga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Yang kelima, hak atas pendidikan. Yang keenam, hak memperoleh jaminan sosial. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara, masyarakat, dan bangsa. Kewajiban warga negara bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum, menjamin keberlangsungan negara, mewujudkan keadilan sosial. Dasar hukum kewajiban negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Macam-macam kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. 5. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Selanjutnya yaitu hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan hak harus sejalan dengan pelaksanaan kewajiban. Prinsip hubungan hak dan kewajiban yaitu tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewajiban tanpa hak. Pelaksanaan hak dibatasi oleh hak orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendidikan anti korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan pengertian dari pendidikan anti korupsi adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai, sikap, dan perilaku anti korupsi kepada peserta didik agar mampu mencegah dan menolak segala bentuk tindakan koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi menekankan pada pembentukan karakter, kesadaran hukum, serta menguatkan nilai moral dan etika publik. Dasar hukum pidana anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Yang kelima, Kebijakan Nasional Pendidikan Anti Korupsi oleh KPK. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Beberapa dampak korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu dampak politik. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, rusaknya sistem demokrasi, serta melemahnya legitimasi kekuasaan. Yang kedua yaitu dampak ekonomi. Kerugian keuangan negara, terhambatnya pembangunan nasional, meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan budaya, lunturnya nilai kejujuran, terjadinya ketidakadilan sosial, serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Implementasi nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di lingkungan kampus. Tidak mencontek atau melakukan plagiarisme, mematuhi peraturan akademik, serta bersikap jujur dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat, menolak praktik suap dan pungutan liar, melaporkan tindakan korupsi melalui saluran resmi, serta menumbuhkan budaya transparansi. Sekian pembahasan dari saya, bye!